Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Dalam video kali ini saya ingin mereview kendaraan listrik saya gesit selama kurang lebih 1,5 tahun. Odometer saat ini mencapai 51.458 km. Sedikit cerita, motor saya datang awal bulan Maret, kemudian dapat turun STNK itu awal April. Jujur saya membeli gesit itu tidak pernah melihat langsung, hanya baca spesifikasi dari internet. Wow. Setelah gesit diturunkan dari mobil towing, saya bisa langsung melihat satu kekurangan gesit, yaitu beltnya kurang lebar yang hanya 13 mili. Esoknya saya langsung ganti pakai bel aftermarket dengan lebar 18 mili. Penggantian bel selanjutnya di kilometer 8.000 sebelum saya berangkat ke Mandalika, kemudian di kilometer 16.000 sebelum saya berangkat ke 0 km Pulau Sabang. Wow. Mungkin kualitas bel aftermarket kualitasnya kurang baik. Dalam perjalanan dari Kuok sampai Padang Sidampuan itu putus setelah melewati jalanan longsor dan berkubang ya. Jadi di situ di kilometer 18.000 bel saya ganti dengan bel standar gesit generasi kedua dengan merek Softer X. Sampai saat ini bel masih dipakai setelah menempuh lebih dari 33.000 km. Di saat ini saya sudah tidak khawatir tentang bel akan putus di jalan atau apa. Cuman saat ini belnya kuat, tetapi dari sisi pulinya sepertinya kurang kuat. Jadi seperti kalau di motor dengan menggunakan sistem rantai, gear setnya jadi tajam. Oke, kita lanjut ke bagian lain, yaitu saya mau bahas tentang suspensi depan. Setelah beberapa hari dipakai, muncul suara-suara aneh di bagian suspensi depan. Jadi pas saat melewati jalanan yang kurang baik akan terdengar bunyi aneh lah. Jadi saat itu langsung saya repair sendiri dengan mengganti oli shock breaker, kemudian pernya saya ganjal dengan koin Rp1.000 sebanyak 3 buah. Setelah pulang touring dari 0 km Sabang, di bagian suspensi depan sebelah kanan ada kebocoran oli. Jadi langsung saya ganti oil sealnya. Oke, kita lanjut ke bagian pengereman. Di motor saya itu suka ngunci dan keras ya kalau ditekannya. Jadi saya ganti minyak remnya dengan minyak rem yang baru. Untuk kanvas rem sepertinya agak boros di motor saya ya, terutama bagian belakang. Jadi bagian depan ini, rem depan itu penggantian baru 1 kali, dan bagian rem belakang itu sepertinya motor saya menghabiskan dalam
10.000 kilo itu satu buah kanvas rem. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Saya juga sudah mengganti kabel throttle ya, throttle gas itu saya ganti karena kalau misalkan kondisi free itu ban masih muter, jadi memang seperti kalau di motor biasa itu seperti gas nyangkut. Oke, kita langsung lanjut ke bagian lain, yaitu sekarang saya mau bahas kunci kontak. Jadi kunci kontak itu saya ganti di kilometer 25.000 dan di kilometer 49.000. Jadi di kunci kontak gesit itu sebetulnya yang jadi masalah karena kunci kontak dialiri oleh tegangan 72 volt. Harusnya kunci kontak itu dialiri hanya 12 volt seperti kunci kontak motor pada umumnya. Problem di kunci kontak itu sudah tidak berlaku bagi motor produksi tahun 2022 karena sepertinya pihak pabrikan sudah mengganti sistem kabel harnessnya atau kabel bodinya agar mengamankan kunci kontak dari kerusakan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki motor gesit tahun 2020 dan 2021 diharapkan bisa ada tambahan relay. Oke, kita lanjut ke bagian lain. Saya sudah mengganti footstep sebanyak 2 kali karena footstepnya patah akibat motor terjatuh. Itu bagian sebelah kanan semua. Jadi footstep ini konstruksinya memakai besi babet ya, seperti dulu saya pernah punya motor yang kalau misalkan jatuh itu udah pasti footstepnya patah. Oke, kita lanjut ke bagian lain, part yang sudah diganti. Jadi saat habis pulang touring dari Bandung bersama teman-teman Grid Gesit Rider Indonesia, lampu belakang saya sebelah kanan itu mati. Jadi hanya mati di lampu senjanya, sen dan lampu remnya masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya mau membahas part yang diganti akibat pemakaian yang sangat ekstrim. Jadi di sini saya kategorikan terpisah karena memang mungkin di motor lain atau di motor gesit lain tidak mengalami, hanya di motor gesit saya. Sebelum touring ke Sabang 0 km, saya coba melakukan mini touring ke arah Lampung. Jadi memang saya ingin mencari feel-nya karena sudah lama sekali saya tidak touring ke area Sumatera. Jadi setelah pulang dari Lampung arah Jakarta, di daerah Tangerang Curug itu saya menghantam lubang yang cukup dalam. Akibatnya velg bagian belakang juga bagian depan rusak parah. Di situ ada retak dan penyok. Untungnya kejadian tersebut masih sore hari dan kebetulan juga ada teman Grid Gesit Rider Indonesia yang tinggal di area tersebut.
Jadi langsung motor saya ditangani, dinaiki ke mobil bak, kemudian dibawa ke rumah beliau. Ternyata selain velg depan dan belakang, ada juga kerusakan yang harus di repair, yaitu dudukan shock breaker yang bagian atas yang nempel ke chassis itu bengkok. Jadi kalau misalkan nggak di repair, itu motor jadi ceper. Oke, kita lanjut ke problem berikutnya. Sebenarnya problem ini harusnya tidak perlu terjadi, karena sebenarnya butuh sentuhan sedikit. Jadi saya sebutnya gesit mode T, alias mode tepuk atau mode tabok. Kalau saya lihat problemnya, sepertinya ada soket atau koneksi di area mid yang memang sepertinya kendor. Oke, kemudian lanjut pada problem selanjutnya adalah problem ini sebenarnya juga tidak perlu terjadi. Problemnya, gesit itu sering lost power atau kehilangan tenaga, atau saya menyebutnya baterai pilek atau ngempos. Problem ngempos ini sebenarnya baterai dalam kondisi baik-baik saja. Jadi untuk masalah ngempos ini akan saya bahas lebih dalam di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like and subscribe serta komen agar saya bisa terus membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, itu saja permasalahan dan problem di gesit. Jadi secara garis besar, secara overall, saya sebenarnya sangat puas pakai motor listrik ini. Tidak ada perawatan seperti halnya motor-motor saya sebelumnya, di mana saya harus melakukan perawatan rutin agar performa motor saya tetap prima. Di motor listrik gesit cuma mengganti part-part yang rusak saja. Perawatannya simple, cukup hanya memahami karakteristik baterai. Untuk memahami baterai lebih dalam, nanti akan saya bikin video yang mengupas tuntas tentang baterai gesit, agar baterai tahan lama dan lebih awet. Oke, sekian dulu video kali ini yang mengupas tuntas problem dan part-part apa saja yang sudah saya ganti selama pemakaian 1,5 tahun yang menempuh jarak lebih dari 50.000 km. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.